Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'ah. La tastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Alhamdulillah. Monggo Pak Pri. Pak Pri, silakan Pak Pri. Ya, mute masih silent suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Satu lagi Pak. Ya. Sebelumnya Pak. Wa ma arsalna. Oh, sebelumnya ya. Oh ini. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran. Kurang Pak, rawnya Pak. Kurang panjang, raw digunakan. Basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bapak pada saat wa'du tadi lambat nyambung sedikit. Misalkan hadzal wa'du in, jadi seperti itu. Tapi Bapak tadi tertahan sedikit. Diulangi Pak. Wa hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kullakum mi'atu yawmil la tastakhiruna anhu Kullakum mi'atu yawmil la yastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bil hadzal qur'ani wa billadzi baina yadayhi walau tara idzil zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawla. Halo Bapak, langsung ila ba'dinil.
qaul. Nunnya dibaca sebetulnya ba'din tadi itu, tapi Oh ya. itu tanwin itu jadi ba'dinil. Ila ba'dhinil qawla yaqulul ladzina studha'iful lil ladzina Ulangi, Pak. Dari yaqulu. Yaqulul ladzina yaqulul ladzina studha'iful lil ladzina istakbaru laula antum kunna mu'minin. Diulangi, Pak, supaya lancar, Pak. Monggo, yaqulunya, Pak. Yaqul. Yaqulul ladzina studhaifu lil ladzina istakbaru laula kuntum lakunna mu'minin. Hanya panjang, Pak. Lakunna 2 harokat. Lakunna mu'minin. Alhamdulillah. Ya, Pak Broto, monggo, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak Broto. Ya. A'udzu tasdidnya diperjelas, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi nirnya juga diperjelas tasdidnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bilnya billah ditekan. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi Panjang. Linnas 3 harokat. linnasi basirau wa najirau walakinna aksaron nasi la ya Aksaron nas 3 ke harokat. Ronnya. aksaron nasi Kurang. ya. Bapak kurang panjang. Aksaron nas. Ya. Naknya panjang. Aksaron nasi kurang panjang. la ya'lamun wa yaquluna mata atal wa'du in kuntum shodiqin. Ulangi, Pak, di ingnya jenengan udah bagus. Itu tadi bagus. Kuntum itu harus sama dengan in tadi. Di situ ikhfa juga samar. Tiga harokat panjangnya sama dengan in. Ulangi. In kuntum shodiqin. Kullakum mi'atu yawm. Bapak, kullakum panjang 3 harokat. Kullakum mi'atu yawmin la tastakirun anhu sa'atau wala. Ulangi, Pak. La tastakhiruna anhu sa'ah. Bapak sambung dari la tastakhiru. Monggo. La tastakhiruna anhum sa'atau anhu sa'atau. Bapak. La tastakhiruna anhu sa'atau. Monggo. Tastakhiruna anhu sa'atau wala tastaqdimun. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadza Qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau taro
idil zalimun maukuhu na inda rabbihim yarji'u ba'duhum Pendek, ila Pak. Yarji'u ba'duhum. Yarji'u ba'duhum. yarji'u ba'duhum U-nya tidak panjang, ila langsung saja. ila Yarji'u yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul yaqulul ladina yaqulul ladina tud'ifu lil ladina takbaru laula antum lakunna mu'minin. Sadaqallahul azim. Pak Mujo, monggo Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata hadal Wama, Bapak. Wama arsalnaka. ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira Jangan lambat ngomong, Pak. Bapak kelambatan tapi belum tersadari. Lin, misalkan pada saat linnya panjangin, Pak. 3 harokat. Berarti row-nya juga 3. Coba, monggo. linnasi basyira wa nadhira walakinna aksaron Walakin nyambungnya, Pak. Walakin walakinna aksaron nasi la ya'lamun wa yaquluna mata hadzal wa'tu in kuntum shodiqin. Ini udah bagus. Kung itu panjang juga sama, Pak. Ikhfanya. In kuntum shodiqin. Kullakum Pendek. Kullakum. Oh ya. Kullakum Makanya jangan mi'atu. dipanjangin, Pak. Langsung saja. Kullakum mi'atu. Ya. Mi-nya 2, A-nya 2. Oh ya. Kullakum mi'atu yaumil la tastakhirun. La tastakhiruna anhu sa'ataw wa la tastaqdiru timun. Ulangi dari wala tastaqdimun. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'ani wala billadzi. Jangan terputus, Pak. Bihadzal Qur'ani terus kita putus. Langsung saja bihadzal Qur'ani wala billadzi. Langsung wala disambung. Bihadzal Qur'ani wala billadzi baina yadai. Baina yadai disambung, Bapak. Jangan berhenti. Bihadzal Qur'ani wala billadzi baina yadai. Walau taro idit zalimuna mauqufuna inda rabbihim
rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul yaqulul ladinas ud'ifu lil ladinas takbaru laula antum lakunna mu'minin. Sadaqallahul adzim. Mohon maaf terganggu ini tadi ada tamu. Monggo Bu, siapa ini nih? Pak Bagio dulu, monggo Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi Linnya basyiran. panjang. Linnya kurang panjang. Wa ma Lin. arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa yaquluna mata hadzal 'adu in kuntum shadiqin. Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadhi baina yadayhi walau tara idzal zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawla yaqulul ladzi. Oh, Bapak, itu kan ba'din itu, ila ba'din itu karena dia itu menghadapi alif lam komariah, ya dia dinnya itu kalau disambung dia harus berbunyi dinnya dinil jadi ila ba'dinil qaul. Mushaf saya enggak nonnya betulan. Oke, saya akan Inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Jangan dipanjangin Bapak. Ila dinil lamnya jangan dipanjangi. Ila ba'dinil qaul. Rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla yaqulul ladzina istud'ifu lilladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Sadaqallah. Monggo Pak Widodo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basira illa kaffatan linnasi basira wa Row-nya panjang Pak. Basirau. Panjang. nadhira
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد Ayo, يوم Pak, mi-nya panjang, Pak. Mi-nya 2. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون Pokoknya Pak diperbaiki Pak. Pokoknya itu seperti orang berdahak, maaf. La tastakhiruna anhu. لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن Lan nu'minu. Lan nu'mina. لن نؤمن Lannya panjang. بهذا Bapak, lannya digunakan. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق الله العظيم. Bu Sri, silakan. Masih silent, Bu. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi yasiran wa basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun wa yaquluna mata hadzal waqtu in kuntum shadiqin Ulakum mi'adu. Tambah Bu, gunanya idgham mimi itu tambahin Bu. Lakum Ulakum mi'adu yaumil la tastakhiruna anhu sa'atan. Jangan lambat nyambung. Hu-nya pendek saja. Anhu langsung Bu. La tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau taro idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim
yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Sadaqallahul azim. Ibu, satu catatan Bu, pada saat ila ba'dinil qaul itu karena ada waw, huruf termasuk huruf yang lembut, bunyinya tidak apa, memang dibaca ada yang boleh qaul gitu saja, tetapi kita lebih ngebaca kalau dari sanad Al-Hafiz itu beliau ba'dinil qaul, jadi dipanjangkan ini. Oke, itu saja catatan untuk Ibu. Saged sih, walaupun pendek juga memang ada sebagian yang membacanya dengan pendek, ya. Tidak dilayinkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, antum udah hadir sehat semuanya. Dan Alhamdulillah, alhamdulillah. Dilanjut, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صدق الله العظيم. Ya, matur nuwun. Pak Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Sadaqallahul azim. Pak Bagio, nun sewu Pak, di terjemahannya Pak, tolong. Oke, bentar. Siap ya Pak ya, mushafnya. Oke. Ayat ke-28 ya. Mushaf aja Pak. Oke. Dua 27 enggak ya? 28. Bukan. Dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini? Jika kamu orang yang benar, katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran. Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan datang alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian orang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Benar Allah segala firman-Nya. Pak Bagio, Pak Pri. Sudah kan sampai 31 ya? Suaranya hilang ya? Enggak kok. Enggak. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Alhamdulillah ke saya tidak hilang. Propagandanya kurang baik. Subhanallah, alhamdulillah telah kita baca ayat 28 sampai 31. Dan sebelum kita mensyarahkan, ada baiknya kita doakan saudara kita yang sedang haji, Allah mudahkan, diberikan kelancaran, kembali dalam selamat dan menjadi haji yang mabrur, sakinah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Bapak Aman Munazir. Jadi kita punya member satu sedang dengan istri sedang sedang berhaji. Dan selanjutnya juga kepada yang sakit seperti Pak Broto yang kita doakan, termasuk Pak Bambang dan saudara-saudara kita yang lain, mungkin keluarga besar kita. Kita doakan Allah angkat penyakit mereka, Allah berikan tambah kesabarannya, Allah balas atas kesabaran mereka. Amin ya robbal alamin. Amin. Selanjutnya saya berikan waktu kepada beliau, Bapak Ustadz, untuk memberikan isyarat. Kepada Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudah. Allahumma sahhil umurana wa qadi hawaijana wa balligh maqasidana wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Haji Supriyono, Bapak Haji Pamujo, Bapak Haji Broto, Bapak Bu Hajah Sri Suwarni, ada Pak Haji Subagio, Pak Haji Supriyadi, Pak Haji Widodo, dan Pak Haji Aman sedang menunaikan ibadah haji. Semoga Allah lancarkan ibadahnya dalam melakukan berbagai macam amal kebaikan. Pak Haji Bambang, semoga Allah berikan kesabaran dan Allah segerakan pulih dari penyakitnya. Dan Allah menjaga kita semuanya fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat yang tadi kita baca, yaitu mulai ya. Amin rasanya belum disebut, Sat. Pak Haji Amin. Oh iya, Pak Haji Amin ya. Pak Haji Amin Sutresna, Masya Allah. Pak Haji Amin Sutresna. Biasanya yang baca terjemahnya Pak Haji Amin Sutresna. Masya Allah. Surat Saba ayat 28 sampai 31. Jadi di sini ada 4 ayat ya. Wa ma arsalnaka, wa ma dan tidak, arsalna kami utus ka engkau Muhammad. Kami di sini kami Allah. Disebut kami dalam bahasa Arab itu ta'ziman li nafsihi, untuk menunjukkan kemuliaan dirinya, kemuliaan diri Allah, maka menggunakan kata kami. Dalam bahasa kita sehari-hari juga sering ya, seseorang ditanya mau kemana, kita mau ke sana, mana? Padahal sendiri kami bilang kita. Boleh. Tidaklah kami mengutusmu illa kecuali kafatan, pada seluruh, semua, kafah itu semua. Linnasi, bagi manusia, seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Walakinna, akan tetapi, aktsarun nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamuna, tidak mengetahui. Ayat ini menerangkan tentang tugas Nabi. Tugas Nabi. Tugasnya yaitu basyiron dan wanadhirat. Ini tugasnya. Basyiron, memberi kabar gembira. Wanadhiran, dan memberi peringatan. Yang dimaksud basyiron, memberi kabar gembira, adalah menyampaikan balasan baik, ya, kemuliaan, surga, kenikmatan, kebahagiaan, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ini balasannya. Berbagai macam kemuliaan, kebahagiaan, dan surga yang abadi di akhirat. Itu namanya basyiran. Memberi kabar gembira. Termasuk basyiran itu adalah menginformasikan tentang amal-amal yang menghantarkan ke sana. Jadi siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, maka balasannya adalah ini. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada bandingannya dengan nikmat-nikmat dunia ini.
Ini basyirah. Kalau nadhiran, memberi peringatan, orang yang kafir, orang yang maksiat, orang yang kafir sampai mati dalam keadaan kafir, maka balasannya adalah kekal di neraka. Na'udzubillah. Orang yang berbuat maksiat, maka ada ancaman siksa pula. Walaupun tidak abadi, tapi siksa akhirat itu tidaklah ringan. Ini nadhiran, memberi peringatan. Dan manusia memang secara fitrah membutuhkan reward dan membutuhkan punishment. Dalam dunia pendidikan itu juga diperlukan. Maka ini kita pakai pula dalam kita membimbing, dalam kita berdakwah. Kita pakai ini. Jangan hanya kabar gembira saja, akhirnya melakukan maksiat-maksiat dan tidak takut neraka. Jangan pula hanya nadhiran saja, nakut-nakutin bahaya dari kekufuran, kemaksiatan, tapi tidak diberi kabar gembira. Ini harus balance, harus seimbang. Basyiron wa nadhiran. Jadi ibarat orang memetik memetik gitar, itu nadanya itu supaya menjadi harmoni yang indah, itu suaranya itu dipetik secara harmoni pula. Nah, jiwa manusia begitu juga, ada aspek harapan, ada aspek takut, ya. Nah, ini oleh Al-Qur'anul Karim disentuh semuanya. Maka tugas utama Nabi adalah memberi kabar gembira. Ini loh jalan menuju kebahagiaan. Ini basyir. Wa nadhira, memberi peringatan. Itu yang sebelahnya lagi, ini jalan yang menghantar, yang menjerumuskan kepada kesengsaraan. Nah, ini basyiron wa nadhira. Ini yang pertama, ini tugas Nabi. Kemudian dari ayat ini pula kita memahami bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kaum tertentu saja. Disebutkan kafatan. Kafatan itu jami'an, semuanya. Ya, jami'an. Seluruh manusia. Dengan berbagai etnisnya, dengan berbagai sukunya, macam-macam gitu. Ini semuanya masuk di dalam umat yang didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa umat Nabi Muhammad? Umat dalam pengertian umat yang didakwai adalah seluruh manusia. Ya, seluruh dunia, seluruh manusia sedunia sampai akhir zaman itu umat Nabi. Maksudnya umat yang didakwai oleh Nabi. Maka disebutnya ummatud dakwah. Umat yang didakwai. Nah, umat yang didakwai ini ada yang menyambut, ada yang menolak. Yang menyambut namanya ijabah. Menyambut dakwah. Beriman. Melakukan amal saleh. Mengikuti petunjuk Nabi. Nah, dari umat yang didakwai ini maka terbagi menjadi dua. Ada yang beriman. Ya. Ini ada burung. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Yang beriman itu disebutnya ummatul ijabah. Umat ijabah. Kita ini termasuk umat ijabah. Yang menyambut, yang mengikuti ajakan Nabi. Menyambut. Dan janji Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Seluruh umatku itu masuk surga. Ya, illa man abah, kecuali orang yang enggan, enggak mau. Beliau ditanya, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasul? Jawab beliau, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang taat padaku, dia masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, tak mau taat, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Ya. Jadi ini pelajaran yang kedua, bahwa Nabi itu ditugasi untuk berdakwah ke seluruh
umat manusia. Jadi bukan untuk kaum tertentu saja. Kata arsalnaka, kami utus. Yang namanya mengutus itu berarti menyampaikan sesuatu. Mengutus itu menyampaikan sesuatu. Umpamanya Pak Haji Supriyono mengutus orang ke Semarang. Ke Semarang. Ke rumah Pak Haji. Ini kangen nih sama teman kita yang lama gak ketemu. Mengutus seseorang. Biasanya mengutus itu menyampaikan satu pesan. Begitu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad juga untuk menyampaikan pesan. Sebagaimana tadi Pak Haji Supriyono mengutus seseorang kepada Pak Haji Pamujo ke Semarang untuk menyampaikan pesan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah juga ada pesan yang harus disampaikan. Pesan yang harus disampaikan. Makanya definisi yang diberikan oleh para ulama, siapa itu Rasul? Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah membawa pesan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul itu menyampaikan pesan dari Allah, yaitu wahyu dari Allah. Tidak untuk dirinya sendiri. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Jadi Rasul itu menyampaikan pesan. Jadi bukan mengada-ada pesan, bukan. Ya, jangan sampai titip omongan nambah, titip uang kurang. Jangan sampai itu namanya nambah-nambah. Jadi Rasul ini ya cara wong Jawa itu mung sak dermo nyampe no, tapi menyampaikan secara nyata, secara gamblang, secara tuntas. Bukan asal menyampaikan, bukan. Menyampaikan itu tugasnya, tapi menyampaikan secara tuntas. Al-balaghul mubin. Penyampaian yang clear, ya, yang jelas. Ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat dari ayat ini, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Kalau mereka mengetahui, karena mereka tidak mengetahui, maka mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka mengetahui, ya, tugas Rasul, ya, tugas Rasul itu adalah basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan memberikan peringatan, warning, ya, bagi orang-orang yang durhaka. Kalau orang tahu tugas Rasul itu basyiran wa nadhira, tentu mereka tidak meminta kepada Nabi di luar dari tugasnya. Kan ada orang-orang kafir itu minta, kalau benar mana datangkan Allah umpamanya. Kalau benar mana datangkan azab sekarang. Kalau benar ucapan kami itu mana. Itu di luar tugasmu wahai Muhammad. Maka jangan sampai membuat kamu sedih. Bukan tugasmu. Itu urusan Allah. Tugasmu itu menyampaikan. Basyiran wa nadhiran. Bukan mendatangkan azab. Itu bukan tugasmu. Ya, bukan menampakkan surga di depan mereka secara fisik. Bukan. Tugasmu menyampaikan, memberitakan, menginformasikan. Karena engkau adalah orang yang jujur dan tak pernah berdusta. Orang yang mengenal kamu mestinya adalah orang yang kemudian mau beriman. Gitu. Jadi ayat ini mengandung tasliyah. Tasliyah itu pelipur,
ya, pelipur, hiburan bagi Nabi. Karena orang menghadapi tantangan-tantangan itu perlu penguat. Ini termasuk ayat penguat dan penghibur. Makanya kalau orang sedang terkena musibah perlu takziah, ya, perlu kita takziah. Takziah itu artinya apa? Menghibur. Dengan orang itu terhibur, maka kesedihannya berkurang atau sampai hilang kesedihannya. Ketika Nabi berdakwah, tantangan luar biasa, gitu kan? Orang mengejek, orang termasuk minta macam-macam tadi. Kalau benar coba ini kita susah air ini, coba alirkan air supaya nanti mengalir sungai-sungai dari kanan kiri kita, kebun-kebunnya lebat ini segala macam. Permintaannya yang tidak proporsional. Atau kalau tidak tolong datangkan malaikat, ya, malaikat supaya malaikat itu menemani kamu kemana-mana bahwa kamu itu utusan Allah. Atau turunkan Al-Quran itu dalam bentuk kertas. Ini sudah kita bisa baca. Nah, jadi mereka meminta yang tidak proporsional, mengada-ada. Permintaan itu menunjukkan tentang at-tamarrud wal inad, penentangan, ya, yang keras, ya, terhadap dakwah Nabi. Menghadapi macam itu perlu penguatan. Maka dikuatkan oleh Allah melalui ayat ini. Kami tidak lain mengutus Muhammad adalah untuk seluruh manusia. Kalau yang bagian daerah Mekah ini orang belum beriman, ada tempat lain. Maka Nabi datang ke Taif. Nabi datang pula akhirnya ke Madinah, ya kan? Ke Madinah. Jadi untuk seluruh manusia, bukan hanya 1-2 orang atau kelompok tertentu di lingkungan Mekah. Bukan. Jadi luas. Kemudian yang kedua, tugas kamu itu menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Bukan mendatangkan adab atau memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Bukan, itu bukan tugas kamu. Jadi hiburan dari Allah. Nah, kenapa mereka enggak beriman? Mereka tidak tahu kalau tugas kamu itu hanya itu. Gitu. Nah, dikira bahwa tugas kamu karena kamu menyampaikan berita tentang adanya surga dan neraka, mana surga, mana neraka. Sampai kalau orang mati nggak enak tentunya balik lagi dari kuburan. Lah kalau iso ya balik, yang ora iso balik kowe. Kan gitu. Kalau sudah sampai waktunya tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Yang ada adalah hisab. Ini ayat yang ke-28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, kebanyakan orang tidak tahu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, tidak tahu itu bisa berarti tidak tahu, ya, tugas Nabi seperti itu, dan bisa juga orang tahu tugasnya itu tapi tidak mengindahkan pengetahuannya, itu nilainya sama dengan tidak tahu. Orang tahu tapi mengabaikan pengetahuannya, itu nilainya seperti tidak tahu. La ya'lam. Kemudian ini di sebagian tafsir disebutkan kata kafah. Tadi kan kita artikan seluruh, ya, untuk seluruh manusia. Kata kafah itu juga bisa berarti orang yang menahan. Dari kaffa yakuffu kaffan. Ya, maka kita mengenal dalam hadis Nabi itu kafful adza, menahan dari gangguan. Menahan diri agar tidak menjadi gangguan pada orang lain. Nah, kalau kafah diartikan menahan, maka kami tidak mengutus Muhammad kecuali menahan manusia dari perbuatan-perbuatan yang membuat mereka celaka. Tuh. Berarti Nabi itu perhatiannya sangat besar kepada umatnya. Menjagani mereka, nahan mereka supaya jangan terjerumus ke neraka. Itu tugasmu, kafatan linnas. Dengan cara basyira wa nadhira, mengajari mereka. Nah,
Kalau diartikan makna yang kedua ini, maka ini ada dalam satu hadis disebutkan perumpamaan Nabi dengan umatnya itu seperti perumpamaan orang yang ada lampu di depannya. Lampu di depan. Ini kalau di kampung dulu lampu uplik itu ya. Uplik. Ya, lampu uplik gitu. Saya wonten niku, muncul lampu uplik. Nah, saya kira lampu uplik sudah dalam bentuk ini apa? Dalam bentuk listrik ini banyak. Nah, itu lampu uplik itu biasa serangga-serangga kan suka datang itu. Datang langsung nabrak itu, mati, datang lagi mati sampai di seputar itu ada tumpukan itu serangga-serangga yang di seputarnya. Nah, Nabi itu tugasnya menahan ini, jangan sampai masuk, jangan sampai ya, seperti orang itu. Jangan sampai serangga ini kemudian terbakar. Akan tetapi kalian mengalahkan saya. Maksudnya banyak orang yang tetap berot gitu, tetap nerabas terus, tidak mau mengindahkan. Maka kalau makna ini sejalan dengan ayat tadi, kafatan dalam arti yang kedua, menahan orang dari hal-hal yang mencelakakan, membinasakan mereka. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ dan mereka berkata, mata kapan hadzal wa'du janji ini. In kuntum jika ada kalian shadiqina orang-orang yang benar. Nah ini bahwa ancaman bagi orang-orang yang durhaka, yang kafir, neraka. Kapan itu neraka? Kapan itu diturunkan azab? Nah ini mereka berkata itu karena apa? Tidak tahu tugas Rasul. Tugas Rasul itu bukan untuk mendatangkan azab, bukan. Iya, bukan. Tugas Rasul mengingatkan azab itu ada. Tapi kapan datangnya? Nah, itu bukan urusan Rasul, itu urusan Allah yang mengutus. Tapi itu pasti. Gitu. Jadi kalau kita buat ilustrasi begini, ya, ada orang yang dikenal jujur menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ini dari negara sebelah itu mereka saya lihat tadi sudah bersiap-siap akan menyerbu kalian. Mereka sudah mempersiapkan ini dan itu, dan saya dengar pembicaraannya, mereka akan nyerang kalian. Maka siap siagalah kalian, selamatkan diri kalian. Bagaimana caranya selamat dari serangan mereka? Bersiap-siaplah untuk menghadapi itu, supaya tidak datang serangan dalam keadaan kalian tidak memiliki persiapan apa-apa, sehingga kalian akan dibabat habis. Jadi kan pernyataan tidak proporsional kalau kemudian jam berapa nanti datangnya dan jam berapa, jam 9 lewat berapa atau jam berapa, loh, dia nggak ngerti. Wong dia cuma tahu ada itu di sana orang-orang yang sedang berencana menyerang kalian. Kayak dengar pembicaraannya. Iya. Kamu bohong. Jam berapa memang? Nggak tahu dia jam berapanya. Nah, harusnya ketika orang itu tahu bahwa ini jujur, tidak pernah dusta, menghargainya, kemudian, kalau begitu kita mengambil persiapan apa ini? Harusnya sikap yang diambil itu. Bukan malah kemudian mendustakan, lalu mempersulit. Emang jam berapa? Ya, jam berapa? Terus pagi apa siang apa malam? Iya. Peringatan ini disampaikan adalah ketika datang pagi kalian sudah siap, ketika datang siang mereka kalian juga sudah siap, malam juga kalian siap. Itu yang terpenting. Nah, jadi tugas Nabi mengingatkan kematian itu datangnya juga kapan saja. Nggak ada yang tahu. Ya, apa pagi, apa siang, apa malam, ada dalam keadaan di kamar tidur atau sedang di halaman rumah, nggak ada yang tahu. Apa sedang dalam masjid, sedang ruku, apa sedang sujud, sedang baca Quran atau sedang apa, nggak ada yang tahu. Gitu.
Maka persiapkan yang baik. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi ini permintaan mereka yang tidak proporsional. Maka qul, katakan Muhammad. Nah, di sini diajari jawabannya oleh Allah. Nggak usah ambil pusing. Jawab ini aja. Qul, katakan. Lakum mi'adu yaumin. Lakum untuk kalian mi'adu yaumin. Janji hari yang sudah dijanjikan. Jadi Allah telah menetapkan harinya kapan. Sudah ditulis oleh Allah. Lakum mi'adu yaum. Jadi sudah hari yang dijanjikan. Yang hari itu la tastakhiruna anhu. La tastakhiruna, kalian tidak bisa minta ditunda anhu darinya. Saatan, walaupun sesaat. Kalian tidak bisa minta supaya hari itu ditunda sesaat. Ketika datang kematian, kalian nggak bisa minta ditunda sesaat, saya mau tobat, nggak bisa. Ya, la yastakhiruna sa'atan. Wala tastaqdimun, ya. Dan kalian tidak bisa minta disegerakan. Minta disegerakan azab, kalian nggak bisa. Sebagaimana ketika sudah datang azab itu, kalian juga tidak bisa minta kemudian tolong kami dikembalikan ke dunia lah. Kami nggak bisa. Nanti kalau minta tolong kembalikan kami ke dunia, emang kamu dari mana? Kan sudah dari sana. Emang dari mana? Kan sudah dari dunia. Mau kemana? Gitu. Jadi apa namanya ini ayat yang berapa? Gitu. Ayat yang ke 30 ya. Ada yang 30. Ayat yang terakhir ayat 31, wa qala alladzina kafaru, wa qala, dan berkata alladzina kafaru, orang-orang kafir, lan nu'mina bihadzal Qur'an. Mereka berkata kepada Nabi ini, lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Pakai lan, bukan la. Kalau la kan kami tidak. La tidak. Kalau ini lan, tidak akan. Ora bakalan. Jadi sudah menutup diri dari segala kemungkinan hidayah. Jadi mereka mengatakan lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Ya, seperti dalam apa namanya? Ayat walan tardo. Nah, itu tidak akan ridho sampai bla bla bla. Orang-orang kafir berkata lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami tidak akan beriman kepada Quran ini. Kepada Quran ini. Mereka sebut kata Quran ini merendahkan. Quran ini enggak bakalan kami beriman. Ya, kalau ungkapan di dalam surat Al-Baqarah kan dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Itulah kitab, maksudnya itulah Quran, menunjukkan kedudukan tinggi. Dzalikal kitab. Kalau ini mereka ingin merendahkan Quran, hadzal Quran. Quran ini, jadi mengesankan dari ungkapan itu adalah bentuk perendahan mereka terhadap Al-Quran. Kami tidak akan beriman kepada Quran ini. Jadi sudah menutup diri. Apapun keadaannya kami tidak akan beriman. Nah, ini bentuk penentangan juga, ya, bentuk kesesatan yang dibiarkan mengakar ya di dalam diri mereka. Wala billadzi baina yadayhi. Wala, dan tidak, maksudnya tidak beriman pula billadzi, kepada kitab baina yadayhi, yang ada di hadapannya, maksudnya kitab yang sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, kami nggak beriman. Kami nggak beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang disebut telah diturunkan kepada Rasul-Rasul. Kami nggak beriman adanya wahyu. Intinya itu. Kami nggak beriman adanya seorang Rasul yang membawa wahyu. Nah, ini perkataan orang-orang kafir. Lan nu'mina bihadzal Qur'an. Ya, bahkan orang-orang sekarang kan
seperti di Swedia tempo hari, bagaimana orang merendahkan Quran, ya, merobek-robek, membakar Al-Quran. Kemudian ada lagi di mana? Di Rusia ada orang menginjak terus menodai Quran dengan minuman keras. Walaupun kalau yang di Rusia ini sudah ditangkap, ya, sudah ditangkap. Kalau yang di Swedia, saya belum tahu informasi terbaru, tapi waktu melaksanakan aksi brutal, aksi kejahatannya itu dilindungi oleh polisi atas nama kebebasan. Ya, makanya penentangan keras terhadap hal itu dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau presiden yang keras dan gigih terus menyuarakan itu adalah Presiden Turki, ya, Erdogan. Nah, ini. Dan yang terpenting di balik semua peristiwa itu pembelaan tetap dilakukan dan pasti ada hikmah. Jadi orang semakin penasaran terhadap Al-Quran. Ya, makin Al-Quran itu dicerca orang, diberitakan secara masif, ya, dinistakan begitu rupa, makin orang mengetahui, oh ada Quran ya, itu kitabnya orang Islam ya, apa sih isinya? Dan banyak yang kemudian masuk Islam. Dan melalui informasi-informasi awal, tadinya penentangan, ini penasaran, akhirnya kemudian terbimbing ke dalam hidayah Islam. Jadi di balik itu ada keberkahan yang bagaimana diwujudkan. Peristiwa apapun kita mencari imbas positif, ya, dari setiap peristiwa. Walaupun penistaan terhadap Al-Quran itu juga tentunya ditentang dan tidak boleh dibiarkan. Jadi orang-orang kafir mengatakan kami tidak beriman, tidak akan beriman kepada Quran ini dan tidak pula kepada kitab sebelumnya. Iya. Terus menjawab tentang perkataan mereka yang menunjukkan penentangan yang luar biasa, kekafiran yang luar biasa ini, yang mengakar ini, apa kata Al-Quran? Al-Quran langsung mengajak kepada hari akhirat. Jadi langsung jadi kalau di film itu, di film begini, kan tayangan sebelumnya itu adalah orang-orang kami nggak beriman kepada Quran, kami nggak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tutup layar. Terus begitu buka layar lagi, yang muncul adalah orang-orang yang ditahan mau diadili. Jadi setelah pemandangan orang-orang yang menentang Quran, kemudian layar ditutup, muncul layar berikutnya, langsung yang muncul di layar itu adalah ini. Walau tara, kalau engkau lihat. Idz zalimuna, ketika orang-orang zalim. Mauqufuna, dihentikan, maksudnya ditahan. Ditahan untuk diadili. Inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Nah, jadi pemandangan berikutnya, begitu buka layar lagi adalah orang-orang zalim, dalam hal ini orang-orang kafir. Karena wal kafiruna humudz zalimun. Karena orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Nah, jadi di antara makna zalimin itu di dalamnya ada al-kafirun. Tapi tidak setiap orang zalim itu kafir. Kalau orang kafir mesti zalim, ini jangan dibalik-balik. Ya, jangan dibalik-balik. Nah, jadi pemandangan bagaimana orang-orang kafir itu dalam keadaan penuh ketakutan, dalam keadaan mengerikan, mereka sudah ditahan, sudah nggak bisa kemana-mana. Mauqufuna ay mahbusun, mereka ditahan. Ditahan untuk apa? Untuk diadili. Jadi, bayangkan satu pemandangan, mereka berada di satu tempat, mereka ditahan, mereka akan diadili. Mauqufuna inda rabbih. Jadi ini menggambarkan tentang orang-orang yang menentang Quran tadi di dunia, ya, langsung ditampilkan di layar berikutnya adalah orang-orang zalim itu
kemudian dihadapkan di sisi Tuhannya. Di hadapan Tuhannya ditahan untuk diadili. Kemudian pemandangan itu yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Yarji'u kan kembali ya, ba'duhum sebagian mereka ila ba'din kepada sebagian yang lain ya, al qaula ucapan. Jadi saling mencela satu sama lain. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Kata yarji'u kembali ini muta'addi apa lazim? Ini lazim, maka perlu ilah. Tapi ada juga kata yarji'u yang muta'addi. Fa'ir raja'akallahu. Nah, ini kita tidak bahas dulu masalah itunya. Tapi intinya orang-orang yang tertahan tadi, yang akan diadili tadi, saling celah satu sama lain. Yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Jadi mengarahkan pembicaraannya kepada yang lain, saling mencela. Saling mencela. Saling apa namanya? Jadi kalau orang melakukan kejahatan bersama-sama, kemudian ketangkap, akan diadili. Kamu sih, kamu jauh. Nah, itu saling apa? Saling menyalahkan satu sama lain. Iya. Jadi ini secara umum. Bentuk saling menyalahkannya gimana? Ya. Jadi umum dulu. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, saling mencela satu sama lain. Ya. Saling apa namanya? Yaitu gambarannya. Kemudian dirinci, setelah umum dirinci. Saling mencelanya macam apa? Yaqulul ladzina stud'ifu, yaqulu berkata alladzina stud'ifu, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang ikut, yang ngekor. Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang berkuasa. Jadi orang-orang yang lemah, pengikut, berkata kepada orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang mereka ikuti. Laula antum lakunna mu'minin. Laula antum, kalau tidak ada kamu, kalian, ya, kalau tidak kalian itu menyesat ke apa namanya, menghalangi kami, kalau tidak ada kalian itu menghalangi kami, lakunna mu'minin, pasti lakunna adalah kami mukminina, orang-orang beriman. Jadi kami menjadi kafir ini gara-gara kamu, gara-gara kalian. Coba kalau kalian dulu tidak menghalangi kami untuk beriman. Kami sebenarnya sudah mau beriman, tapi kalian halangi. Kalau nggak ada kalian, kalau kalian tidak menghalang-halangi kami, tentunya kami menjadi orang-orang beriman. Tidak ngalamin macam ini. Ini gara-gara kamu. Saling menyalahkan satu sama lain. Nah, jadi begitulah cara Al-Quranul Karim. Jadi antara dunia dan akhirat ini begitu apa namanya menyatu. Begitu menyatu. Jadi dunia dan akhirat ini bukan pertentangan, bukan dua jalan yang berbeda, bukan. Dunia dan akhirat ini satu jalan. Akhirat itu ditempuh melalui dunia ini. Jadi dunia ini jalan yang nanti mengantarkan kepada akhirat. Maka ketika orang-orang itu kafir kepada Quran, kafir kepada kitab-kitab sebelumnya, maka langsung diingatkan, diajak ke akhirat. Ini loh akhirat. Tampilan orang-orang yang zalim, tampilan orang-orang yang kafir, mereka sudah tertahan, tidak bisa kemana-mana, nggak bisa menyelamatkan diri, nggak ada yang nolong, ya. Mereka akan diadili, ya. Peringatan yang disampaikan oleh para rasul di situ, mereka akan jumpai. Nah, disitulah mereka saling menyalahkan satu sama lain. Ya, nah, ini apa namanya? Antara dunia dan akhirat itu menyatu. Semuanya orang berjalan menuju ke akhirat. Laula antum lakunna mu'minin. Kata laula ini harf yang menunjukkan apa? Harfu imtina'in liwujud. Gitu. Harfu imtina'in liwujud. Haruf yang menunjukkan tidak terjadinya sesuatu karena adanya sesuatu. Tidak terjadinya jawab karena tidak adanya syarat. Ini kalau dalam ilmu nahwu begitu. Maksudnya keimanan itu tidak ada, ya. Ya, terhalangnya sesuatu, ya. Imtina liwujud karena adanya sesuatu yang lain, yaitu adanya kalian. Tidak ada iman karena kalian ini.
Ya, terhalangnya iman karena kalian. Ini saling menyalahkan di antara mereka satu sama lain. Itu kata laula. Kata laula juga bisa berarti at-tahdid. Ya. Tahdid. Tahdid itu himbauan. Oh, itu laula. Laula ja'u bi arba'ati syuhada. Oh, mereka itu membawa 4 saksi. Bukan asal nuduh, gitu kan dalam hadis al-ifki. Kata laula juga bisa berarti la, ya, bisa artinya nafi saja, menunjukkan nafi. Barakallahu fikum. Ini beberapa ibroh pelajaran dari ayat yang bisa kita ambil. Subhanallah, nikmat kita bisa mentadabburi ayat demi ayat walaupun dalam bentuk secara umum, tapi insya Allah semoga ini akan semakin menambah kokoh dan kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakrabi Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi kita tadi telah dengarkan bersama pembahasan yang telah disampaikan, walau hanya 4 ayat tapi padat ya untuk kita dapatkan makna terdalamnya. Dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada Pak Pri nih, mungkin Pak Pri kadang-kadang kan mau kerja nih. Monggo Pak Pri. Ya, terima kasih. Ini mau tanya ini, Nabi Muhammad itu kan diutus untuk semua makhluk. Nah, tapi saya pernah baca itu diutus kepada makhluk yang dikenai taklif. Apakah yang dikenai taklif itu isim maf'ulnya mukalaf ya? Iya. Yang kedua, selain manusia dan jin, makhluk lain yang mukalaf itu apa saja? Ya, terima kasih. Gesat, tafadhol Ustaz. Selain jin dan manusia, makhluk apa saja? Iya. Kalau selain jin, subhanallah, alhamdulillah. Udah tahu masdar, udah tahu maf'ul lah, alhamdulillah. Itu isim maf'ul, isim maf'ul. Mukalafnya maf'ul yang ditanyain, monggo. Masdarnya taklif tadi. Taklif ya, masdarnya taklif. Isim maf'ulnya mukallaf. Isim fa'ilnya mukallif. Mukallif yang mukallif yang memberi taklif ya. Ya, Pak Amin, mudah-mudahan monitor ini. Ya. Ditulis Pak Bagio. tulis. Iya. Ya, tafadhol Ustaz. Jadi jin, manusia itu semuanya mukallaf. Ada nggak mukallaf yang lain selain jin dan manusia? Itu ya. Mukallaf dalam pengertian diberi tugas untuk ibadah kepada Allah dan diberi pilihan untuk melaksanakan ibadah atau menolak. Ya. Kalau dalam arti harfiah, malaikat juga diberi tugas. Cuman malaikat hanya diberi pasti taat gitu. Alam semesta juga diberi tugas juga oleh Allah untuk berputar segala macam, diberi tugas. Hanya mereka tidak ada pilihan untuk menyimpang dari ketentuan Allah. Tidak ada pilihan. Ya, ataina ta'iin. Kami datang langit dan bumi ini, maksudnya kami menyambut taklif itu ta'iin dalam keadaan taat. Sedangkan manusia ini diberi irodah, keinginan. Ya, keinginan. Faman syaa falyu'min
faman syaa falyakfur. Ya, dia bisa beriman, dia bisa kafir. Ini pilihan. Nah, inilah pilihan ini, kehendak untuk memikul amanah atau tidak mau memikul amanah, melaksanakan atau tidak. Ini pilihan macam ini yang Allah tawarkan kepada malaikat, langit, bumi, termasuk gunung-gunungnya segala macam. Fa'abayna ayyahminnaha wa ashfaqna. Ya, bukan diperintahkan kepada mereka, tapi ditawarkan. Gimana? Mereka tidak berani mengemban. Nah, kemudian yang mengembannya adalah manusia. Yang mengembannya adalah manusia. Ya, kalau matahari punya kehendak untuk tidak taat, wah ini terlambat terbit 5 menit itu udah masalah itu. Kacau itu nanti. Makanya subhanallah. Nah, kalau pertanyaannya selain manusia dan jin itu ada nggak mukallaf dan juga dia punya untuk taat atau untuk maksiat? Ya, kita tidak belum mendapatkan informasi tentang hal itu. Kaget di silent, Pak. Iya. Kita tidak ada informasi tentang makhluk-makhluk lain, maka kita tidak menetapkan dan juga kita tidak menafikan sesuatu yang tidak diinformasikan oleh secara tekstual, baik oleh firman Allah maupun sabda Nabi. Kalau makhluk-makhluk yang lain ya sangat banyak ya, makhluk yang lain sangat banyak. Tapi yang tugasnya seperti manusia, seperti jin ini dan mukallaf juga, adakah selain jin dan manusia? Wallahu alam, kita tidak mendapati informasi tentang itu. Dan manusia yang belum beriman juga masih banyak. Jadi garapan yang di depan mata juga luar biasa, gitu ya. Sampai nanti kalau terbuka ternyata ada makhluk lain, ya nanti didakwai lagi. Iya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Pak Pri, seperti itu. Jadi sementara manusia dan jin ya. Jadi di dalam ini Pak Widodo udah paham juga, sering bertanya tuh mengenai di ayat apa, sana furgulakum ayyuhats tsaqalan. Jadi perhatian Allah itu mengawasinya hanya kepada manusia dan jin sebagai bukti mukallaf. Jadi yang lainnya tidak menjadikan perhatian karena memang tidak diberikan kehendak pada diri mereka. Tapi yang ada kehendak itu bisa merusak kalau tanpa dikendalikan seperti itu. Makanya iming-imingnya ada balasan kebaikan dan balasan keburukan yang dilakukan. Nuhun sewu Ustaz. Kemudian monggo Pak, ini yang biasanya ini lagi Pak Ibu dulu deh, Ibu Sri, monggo Ibu. Mute. Ada waktu ini, Bu. Mau bertanya Ibu, pertanyaan berikutnya. Pak Widodo yang mau tanya. Oke Pak Widodo, ini biasanya, monggo Pak Widodo. Nggak bisa lihat gambarnya. Enggak. Pak Ustadz, kalau nggak keliru kan kita masing-masing juga diberi tugas untuk berdakwah ke orang lain. Saya mengartikannya untuk saya sendiri, itu minimal untuk saya sendiri, saya harus memperbaiki diri dan paling tidak dengan keluarga aja. Namun yang terjadi sekarang ini kan orang dengan gampangnya itu men-share informasi yang menurut saya itu ya perlu dikaji lah, tidak hanya sekedar nge-share, tapi memang benar Bapak, mungkin ada yang istilahnya ada yang nge-share bahagia itu sederhana dan lain sebagainya. Jadi maksud saya itu seberapa jauh tanggung jawab masing-masing individu ini dituntut untuk berdakwah. Terima kasih. Iya. Yang pokok
ya, mengajak orang lain kepada sesuatu itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kita dilarang mengikuti apa yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Maka jangan pula menge-share, mengajak kepada yang kita tidak ada ilmu tentang itu. Ini yang pertama. Jangan sampai nanti sesat dan menyesatkan. Wah, kalau begitu ngeri, nggak usah ngajak. Bukan begitu. Nah, yang kita ilmui apa? Itu yang kita sampaikan. Makanya hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikanlah oleh kalian, anni, dariku, walau ayah, walaupun hanya satu ayat. Artinya kalau yang kamu pahami itu hanya satu ayat, berarti sampaikan yang kamu pahami. Tidak harus orang kemudian menjadi ulama, hafidz Quran baru dakwah. Ternyata sampai meninggal dunia nggak bisa hafidz Quran, nanti nggak pernah dakwah. Maka Rasul memberi tugas kepada umatnya ini supaya setiap orang mengambil peran. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Untuk berdakwah tidak harus menunggu orang alim dalam semua hal. Tidak harus. Tapi ketika orang menyampaikan sesuatu, mendakwahkan sesuatu, harus mengetahui tentang apa yang disampaikannya. Ini kadang-kadang sesuatu nyampe kepada kita, baca belum langsung nge-share. Baca belum langsung nge-share. Ya, ini perlu kehati-hatian. Jadi kalau kita ingin nge-share sesuatu, pastikan sesuatu itu adalah kita tahu tentang kontennya apa, isinya apa. Baik, alhamdulillah ini bermanfaat. Saya juga bisa mengambil manfaat, share, gitu ya. Karena sekarang editan juga saking gampangnya, orang mengatasnamakan siapa juga saking mudahnya juga. Maka di sini perlu lebih hati-hati ya dalam dalam men-share. Kuncinya adalah ketika kita mengetahui tentang ilmunya, sampaikan. Intinya itu. Baik kepada keluarga maupun kepada orang-orang terdekat. Dan menyampaikan itu juga ada dosisnya. Ada dosisnya, ya. Kan ngasih obat juga ada dosisnya kan. Coba kalau umpamanya dosisnya itu harusnya sehari 2 kali, dikasih 5 kali. Itu kontraproduktif. Nasihat juga begitu, nge-share juga begitu, ada dosisnya. Ada dosisnya. Maka kata waqulu qawlan sadida, kan gitu kan dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah qawlan sadida, perkataan yang benar. Sadid itu dari kata sadda yasuddu. Sadda yasuddu itu menutup bisa mengcover, menutupi sesuatu. Jadi kalau ada satu lubang, kemudian lubang ini kita tutupi sehingga menjadi tidak membahayakan. Jadi sadda yasuddu itu. Nah, tutupnya seberapa? Ya sesuai dengan kurang lebih besarnya lubang. Sadda. Jadi artinya apa? Sesuai pada tempatnya. Sadida itu benar itu diantara mana adalah dari asal kata itu sadda yasuddu. Jadi sesuatu ditempatkan ke sesuatu yang lain itu pas. Jadi kalau diletakkan di situ itu nempel, klop gitu. Jadi sadida itu dalam arti bahasanya asalnya itu klop gitu ya, klop. Jadi sesuai. Berarti di sini perlu hikmah bijaksana. Jadi dosisnya diperhitungkan. Ada orang yang ketika kita beri pagi, siang, sore, malam berturut mungkin tidak sempat terbaca. Maka sesuai dengan seperti apa kondisi orang yang kita kenal, maka sampaikanlah sesuai dengan itu tadi.
dosisnya. Supaya apa? Supaya tidak produktif. Barakallahu fikum. Gitu Pak Haji, gitu tuh. Alhamdulillah. Jadi Pak Widodo terjawab. Yang Ustadz itu referensi, jangan lupa surat Al-Isra ayat 36 yang Ustadz sampaikan tadi. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi seperti tadi tidak kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Alhamdulillah Ustaz. Selanjutnya Pak Mujo dulu. Monggo Bapak. Ini yang sering saya belum tahu persis. Begini Pak, pada saat Rasulullah dakwah, zaman Rasulullah itu orang-orang Arab di sana itu sudah percaya adanya Allah. Hanya cara penyembahannya yang keliru, atau memang belum percaya atau tidak percaya adanya Allah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Di sejumlah ayat Al-Qur'anul Karim ada bentuk dialog, ya. Muhammad, kalau engkau tanya mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya. Kalau kalian tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti jawab mereka adalah Allah. Jadi mereka percaya adanya Allah. Orang-orang kafir Mekah waktu itu mereka percaya adanya Allah. Maka mereka kalau bersumpah juga, mereka bersumpah juga dengan nama Allah. Wallahi, as'aluka billah, gitu. Aku mau minta kepadamu atas nama, dengan menyebut nama Allah, supaya permintaannya atau harapannya itu direspon dengan baik. Jadi ini yang kemudian dijadikan pijakan. Kalau kalian percaya bahwa yang menciptakan semesta alam ini adalah Allah, hanya Allah bukan yang lain, lalu mengapa kalian kok menyembah yang lain-lain bersama dengan Allah, padahal yang lain tidak menciptakan? Begitu. Jadi dari sini kemudian mempercayai adanya Allah, mempercayai Allah yang menciptakan, itu poin, itu satu poin. Tapi kalau kemudian orang menyembah Allah dan juga menyembah yang lain, itu masalah. Maka tugas Nabi bagi orang yang sudah percaya kepada Allah, sudah percaya bahwa Allah pencipta semesta alam ini, maka di sini janganlah kalian sembah selain yang menciptakan kalian. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Gitu. Yang tidak menciptakan kamu jangan disembah dan tak punya hak untuk disembah. Batil itu hukumnya menyembah sesembahan yang tidak menciptakan kamu. Jadi keyakinan Allah sebagai pencipta ini kemudian dijadikan pijakan. Kalau begitu, ayo ibadah hanya kepadanya saja. Gitu. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, kan sekarang kan orang banyak mengingkari juga kan, mengaku ateis segala macam. Maka di sini diyakinkan tentang adanya pencipta alam semesta dan juga nanti itulah yang wajib kita sembah. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah Pak Mujo. Ternyata kita dari dulu, orang-orang dulu tuh udah percaya dengan penguasa alam ini. Dan begitu juga kita. Tetapi monggo kita introspeksi sama-sama, apakah kita sudah meniadakan ilah-ilah lain selain Allah gitu, atau masih ada yang bersemayam gitu, yang membuat kita seolah-olah kita tenang, kita tentram. Nah ini juga bagian daripada monggo kita kalkulasi yang bisa menjawab nanti diri kita masing-masing. Alhamdulillah, mohon maaf nih Ustadz dan yang lainnya, Pak Pri, rupanya udah 7.21 ya, liwat dari 7.15. Jadi yang lainnya mohon maaf belum bisa dapat giliran. Dan untuk itu kita sama-sama
akhiri sesi ini dengan kifaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa Alhamdulillah. bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.